Kita akan membahas wacana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan memberikan wajib militer, ala militer begitu bagi para siswa yang bermasalah begitu. Kita akan membahasnya bersama Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia sekaligus praktisi pendidikan Ibu Retno Litsiarti. Selamat siang Bu Retno. Halo, selamat siang. Baik, Bu Retno dengan Said di studio. Saya mau langsung saja Bu Retno, tadi kata Pak Gubernur Deddy Mulyadi mengatakan bahwa anak-anak yang suka bolos sekolah, balapan liar, melawan orang tua ini akan diberikan pendidikan ala militer. Bagaimana pendapat Anda Bu Retno? Ya, pertama niat baik, ya apapun rencana baik, niat baik, kebijakan baik tentu harus didukung ya. Tetapi sebuah niat baik kan juga harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, diantaranya sesuai aturan. Sebenarnya hampir tidak ada aturan sih, anak nakal kemudian ditaruh di barak militer, itu belum pernah ada aturannya di Indonesia. Bahkan Jawa Barat sendiri kalau ingin menerapkan di Mei, maka aturannya juga merujuk kemana dasar hukumnya. Karena bagaimanapun kan ini harus sesuai dengan ketentuan. Misalnya ini terkait dengan pendidikan, maka stakeholder pendidikan mestinya juga bagian yang harusnya juga diajak bicara, duduk bersama dulu, dimatangkan dahulu, kan tidak kemudian tiba-tiba menyerahkan kepada militer. Di Indonesia sendiri kan tidak ada ketentuan misalnya wajib militer, kan tidak ada juga. Jadi menurut saya kalau emang itu disetujui masyarakat, menjadi kebijakan pemerintah, sudah didahului dengan survei dan data, maka aturannya harus dibuat gitu, ketentuannya, karena anak-anak ini akan meninggalkan sekolah lama, minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Nah, bagaimana dengan proses pembelajaran mereka berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan? Kan berarti mereka tidak ikut dong. Lalu gimana mereka akan berada di kelas berapa? Naik kelas enggak itu nanti gitu. Hal-hal kayak gini kan perlu dibicarakan. Perlu dibicarakan dengan stakeholder pendidikan atau yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, baik itu pihak sekolah maupun pihak kementerian gitu ya. Jadi menurut saya gitu ya secara pribadi adalah ini tidak ada dasar hukumnya. Jadi kalau mau dibuat, mau dilaksanakan, maka kebijakan ini harus disertai dengan data dan dasar hukumnya. Baik, niatannya baik begitu ya Bu Retno, namun perlu diperhatikan juga regulasi, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan begitu, dan pihak pengajar juga harus dilibatkan untuk berdiskusi berkaitan dengan hal ini. Namun Bu Retno, pendapat Anda apabila misalnya regulasi telah dilakukan, apakah memungkinkan ini dilakukan dan apakah akan efektif sesuai dengan tujuan Gubernur Deddy Mulyadi? Pertama memang kalau orang belum melakukan, seringkali kita tuh karena tidak ada evaluasinya, ini dilakuin dulu, dievaluasi, kemudian seperti baru mungkin orang paham ya. Misalnya soal makan bergizi gratis dulu ditentang, kemudian akhirnya dilaksanakan, ternyata banyak keracunan, dan ini kan perlu dievaluasi. Sama juga dengan kebijakan yang kita sebut dengan anak mau dimasukin barak militer atau menjadi wajib militer. Nah tentu nanti perlu ada evaluasi juga dong. Jadi kalau udah 6 bulan pertama, kemudian 1 tahun, apa nih dampaknya? Lalu setelah anak itu keluar, benar nggak berubah gitu? Mungkin dengan begitu orang jadi mengerti, oh ada nggak ini dampaknya berapa persen, signifikan nggak, dan lain-lain. Karena ini kan pertama soal pembiayaan. Katanya pembiayaannya mau dipikul bersama. Atas dasar itu berarti APBD. Udah komunikasi belum pembiayaan ini dengan DPRD? Karena kan DPRD yang bertanggung jawab gitu terhadap anggaran, kan harus mereka ada punya fungsi ya, fungsi anggaran yang harusnya juga dilibatkan dalam hal ini. Sekarang mau dilakukan Mei, anggarannya ada, sudah terakomodir belum anggaran itu, masuk kemana gitu. Nah ini kan hal-hal yang perlu juga dipikirkan. Lalu efektivitas ya, kalau menurut saya anak-anak yang nakal sepanjang saya menjadi komisioner KPAI dan sepanjang saya menjadi guru ya 24 tahun, kemudian menjadi komisioner KPI 5,5 tahun, dan juga masih menjadi pemerhati anak selama ini gitu, saya melihat bahwa anak-anak yang bermasalah atau anak-anak yang berperilaku tidak tepat atau anak-anak yang melakukan tindak pidana, karena banyak ya anak-anak berkonflik dengan hukum, anak-anak berhadapan dengan hukum tuh banyak. Dari hasilnya memang permasalahan utamanya adalah pola pengasuhan di dalam keluarga. Jadi kalau emang ini adalah masalahnya, kan bukan cuma anak yang dibenahi, tapi ada pola pengasuhan yang harus dibenahi.
Nanti 6 bulan di sana balik lagi ke keluarganya, polanya terjadi lagi dong. Kalau pengasuhan keluarganya kemudian tidak berubah. Karena membesarkan anak ini kan nggak seperti konsep bengkel ya. Misalnya nih mobil rusak, masukin bengkel, udah dibetulin nih sama tukang bengkelnya, keluar mobilnya sudah baik gitu ya. Itu kan barang. Sementara anak itu tidak. Nah, anak-anak yang melakukan kekerasan misalnya, itu dalam berbagai riset, saya pakai data aja ya, itu menunjukkan bahwa mereka juga korban. Mereka juga korban kekerasan. Jadi mereka diasuh dengan kekerasan, mengalami kekerasan dari lingkungan terdekat mereka, lalu mereka memiliki luka batin. Luka batin ini kemudian ingin mereka lepaskan, tapi kan nggak berani dong sama orang rumah. Lalu mereka melepaskannya kepada siapa? Kepada anak lain di sekolah, teman sebayanya. Teman-teman sebayanya ini adalah anak-anak yang justru nanti dia pilih, yang lebih lemah dari dirinya. Nah, lalu terjadilah kekerasan itu. Sebenarnya sebagai bentuk apa? Melampiaskan luka batin. Lalu didiemin nih ya. Kekerasan demi kekerasan terjadi. Lama-lama anak akan melakukan yang kita sebut dengan kriminal tadi. Jadi bisa menghilangkan nyawa orang lain, membuat luka parah orang lain. Nah, itu hal kecil lah ya terkait dengan kekerasan. Nah, hal lain, kalau anak itu bahagia, kalau anak itu diasuh dengan baik oleh keluarganya, maka sebenarnya anak itu juga tidak akan melakukan tadi tindakan kriminal, berbagai bentuk kekerasan, geng motor, itu nggak akan, karena dia mendapatkan kebahagiaan dan pemenuhan ya sebagai anak dari keluarganya gitu. Jadi memang ini ketahanan keluarga yang harusnya menjadi penting. Jadi berapa sebenarnya data anak-anak yang terkategori melakukan tindak pidana yang nakal di Jawa Barat, kemudian juga orang tua ya yang kemudian juga anaknya begini, ini coba didata. Lalu ya kita pelajari apa. Jadi seperti mendiagnosa dokter penyakitnya apa agar kita nyembuhinnya atau ngasih obatnya tepat. Baik, nampaknya ini permasalahan yang struktural begitu ya, Bu Retno, bukan cuma terhadap anaknya tapi juga pola pengasuhan di rumah seperti apa. Nah, kalau Anda melihatnya sendiri, Bu Retno, ini kan rata-rata anak yang akan dididik adalah Gen Z begitu ya. Apakah ini akan cocok pendidikan ala militer bagi generasi sekarang? Ya sebenarnya pertama misalnya kalau kita bicara Korea gitu ya, yang punya wajib militer kan tidak anak-anak juga ya, bukan di usia 18 ke bawah, tapi sudah 18 ke atas kan, itu yang kemudian nanti akan masuk wajib militer. Nah ini belum pernah terjadi kan, anak-anak di umur di bawah 18 tahun kemudian masuk wajib militer. Kita belum pernah ngebayangin nih, banyak negara juga tidak ada yang mencontohkan begitu kan. Nah lalu ini kan tujuannya anak-anak yang bermasalah, tadi kalau dari pidato Kang Deddy dikatakan bahwa orang tuanya udah nggak mampu. Nah orang tua kok bisa nggak mampu gitu ya mengasuh anaknya, ini amanah Allah loh ya, kok dia bisa nggak mampu gitu. Nah berarti ada masalah dong dengan keluarga. Nah di sini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di Provinsi Jawa Barat ini harus dilibatkan. Bagaimana mereka punya program kepada orang tua gitu, karena sebenarnya anak itu tergantung orang tuanya kan. Karakter anak misalnya gini ya, anak itu yang masuk nanti wamil misalnya usia 16 tahun. Dia 16 tahun karakternya kebentuk dalam lingkungan keluarga dan lingkungan yang terdekat dia, termasuk lingkungan sekolah seperti yang sekarang itu yang disebut nakal. Nah, tapi kemudian akan berubah karakter itu dalam waktu 6 bulan. Apa iya? Karena kan karakter itu sesuatu udah melekat pada anak. Nah, lalu penyebabnya apa? Kalau emang penyebabnya adalah luka-luka batin itu, kan penting juga ada psikolognya di situ nanti. Ya harus ada pemulihan psikologi bagi anak-anak. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah hak atas pendidikan dia, walaupun nanti dia di Dapodik nggak dikeluarin, lalu apa status di Dapodik? Orang dia nggak belajar, nah nanti statusnya apa? Makanya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Lalu apakah nanti dia naik kelas atau tidak naik kelas? Nih orang nggak belajar setahun. Nah ini hal-hal begini memang nggak dipikirkan. Jadi nggak sesederhana itu sih ya. Jadi bikin dulu aturannya, tapi belum bikin aturan, dia berkoordinasilah dengan pihak-pihak terkait, terutama yang ngurusi pendidikan dan anak. Jadi memang perlu kajian yang mendalam begitu ya Bu Retno, bukan sederhana, tapi ada banyak pihak yang harus membicarakan hal ini. Terima kasih banyak Bu Retno Lisyarti sudah bergabung bersama kami, praktisi pendidikan di Berita Satu Siang. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas Bu Retno. Selamat siang.
Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat ada lebih dari 20 juta anak dalam rentang usia remaja di Indonesia. Berbagai masalah remaja pun kerap timbul dan pendidikan menjadi tantangan bagi keluarga hingga para pengajar di lingkungan sekolah. Saatnya Indonesia berbenah agar generasi muda Indonesia menjadi generasi emas yang berkualitas.